Bulan Maret 2015, Jokowi diundang sama pemerintah Cina. Jepang, kemudian diajak naik Shinkansen. Dari Jepang, dari Tokyo, dia terbang ke Beijing. Disitulah pertama kali dia bertemu Xi Jinping. 1 bulan kemudian, Xi Jinping terbang ke Jakarta. Itu bulan April tahun 2015. Disitulah dia tanda tangan satu paket kerjasama, dan salah satunya itu adalah kereta cepat. Kalau nggak salah ada 5 proyek besar di situ. Jokowi sudah bikin deal dengan Xi Jinping itu bulan April 2015. Ya. Sementara keputusan siapa yang memenangkan proyek ini itu Oktober 2015 yang meminta B2B itu Indonesia supaya ada alasan untuk memberikan proyek ini kepada China. Setelah ini ditandatangan, pemerintah China segera melakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakannya 3 bulan. Yang mereka lakukan itu mereka mengambil studi kelayakannya Jepang, dipelajari. Dipelajari. Lalu kemudian mereka membuat proposal berdasarkan studi kelayakan terhadap studi kelayakan gitu. Ada 2 tipikal negara-negara yang digemari oleh China. Pertama, ya, negara yang masih membangun. Kedua, pemerintahnya yang korup. Kita dua-duanya barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malilog, di hari-hari ini ada satu artikel lama yang barangkali sangat relevan atau bahkan sangat penting untuk kita cermati, kita telaah, dan bahkan mungkin kita analisis ulang. Artikel itu termuat di laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, RRC. Artikel itu hanya 1 halaman berjudul Xi Jinping Meet with Presiden Joko Widodo of Indonesia yang dimuat pada 22 April 2015 lalu. Jadi 10 tahun yang lalu. Di dalamnya tertulis jelas bagaimana Xi Jinping dan Jokowi bersepakat untuk mempercepat penyambungan strategi pembangunan, memuluskan partisipasi perusahaan-perusahaan Cina dalam infrastruktur Indonesia, menjalankan local currency swap, hingga mendorong konsep 21st Century Maritime Silk Road yang hari ini kita kenal dengan BRI atau Belt and Road Initiative. Di artikel yang sama, Xi dan Jokowi juga menyaksikan penandatanganan proyek kereta api cepat, WUS, yang saat ini biayanya kita tahu membengkak, dibayari negara, direncanakan, dan masih menyisakan kabut tebal. Siapa sebetulnya yang lebih diuntungkan dalam proyek tersebut? Hari ini kita tidak hanya akan sekadar menanyakan isi artikel tersebut. Kita juga akan menanyakan ulang 1 dekade konsekuensinya bagi Indonesia. Untuk itu, ke Madilog kita undang Profesor Zulfikar Amir yang untuk membongkar keputusan-keputusan geopolitik yang bermula dari pertemuan Xi Jinping tersebut. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Kang Darso. Selalu senang untuk datang ke tempat ini. Gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Bagaimana Prof melihat setelah membaca artikel ini? Artikel ini sebenarnya adalah bukti bahwa segala keputusan yang dibuat berkaitan dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu ada kaitannya dengan faktor geopolitik dan kepentingan dari Republik Rakyat Tiongkok ya di dalam menguasai sumber daya alam di berbagai penjuru dunia. Ya. Dan ada beberapa hal menarik yang sebenarnya bisa kita garis bawahi ya terkait dengan kontroversi mengenai pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung ini dan bagaimana peran Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu ketika mengambil keputusan yang kemudian membatalkan proposal dari Jepang ya yang akhirnya berdampak pada apa yang kita rasakan sekarang gitu, apa yang kita lihat sekarang gitu. Tentunya juga beban yang ditanggung oleh pemerintahan Prabowo. Ya. Jadi saya kira ini perlu kita buka karena ada berbagai lapisan di sini dan kita bisa melihat bagaimana faktor finansial, faktor perencanaan ini semua tidak lepas dari faktor yang lebih makro terkait dengan kepentingan China
ya. Terlebih lagi kepentingan Xi Jinping sebagai inisiator dari Belt and Road Initiative, dan bagaimana Jokowi menurut saya menjadi salah satu agent ya dari Belt and Road Initiative di dalam mendapatkan dukungan sumber daya dari Indonesia untuk kepentingan China gitu. Oke. Tadi Prof mengatakan bahwa Jokowi ada kesan menjadi agen dari Cina. Apakah itu agen yang Prof maksudkan itu bisa kita sebut sebagai apa yang orang lain selalu sebut proksi? Oh ya, begitu ya? Tentu. Karena Cina ini adalah sebuah negara superpower yang sedang bangkit, ya kan? Dan dia membutuhkan kepatuhan dari negara-negara lain di dalam memberi dukungan sumber daya sekaligus kepatuhan politik sebagai balasan dari insentif ekonomi yang mereka berikan gitu. Dan mereka lakukan tidak hanya di Indonesia, di banyak negara, Sri Lanka kita tahu, Afrika, Angola, Bangladesh dan sebagainya, banyak sebenarnya. Nanti kita bisa bicara lebih detail lagi mengenai kerangka yang luas ya tentang Belt and Road Initiative ini ya. Tetapi intinya Jokowi itu masuk dalam jejaring yang saya sebutnya sebagai pemimpin-pemimpin patuh terhadap Xi Jinping, gitu ya. Dan ini tentu ada alasannya juga mengapa Jokowi itu mau masuk ke situ dan kemudian bersedia menjadi proksi atau agen tadi gitu ya. Karena kalau kita coba bandingkan ya pada tahun 2014 Oktober, pada saat itu Jokowi baru diangkat menjadi presiden ke-7 Republik Indonesia. Dia datang sebagai pemimpin yang dielu-elukan seluruh bangsa Indonesia, ya kan, karena berasal dari latar belakang orang biasa, konon gitu ya. Lalu kemudian bersih dari berbagai praktek korupsi, lalu kemudian dia sepertinya punya visi. Tetapi beberapa bulan setelah itu ada beberapa pertemuan yang dilakukan dan kemudian dia memberikan semacam komitmen untuk menjadi bagian dari Belt and Road Initiative yang diinisiasi oleh China itu. Oleh Xi Jinping gitu. Apakah yang dikatakan proksi yang apalagi tadi ketika Prof mengatakan barisan pemimpin patuh yang salah satu diantaranya adalah Jokowi, tidakkah ada tendensi atau bisa kita katakan atau apapun namanya bahwa ini adalah salah satu bentuk entah kecil ya atau mungkin saya sebutkan saja agak aman, bentuk kecil pengkhianatan atau tidak? Pengkhianatan mungkin kata yang terlalu strong buat saya, terlalu keras buat saya ya. Karena tergantung pada bagaimana kita melihat kerugian yang kita rasakan dan pengkhianatan yang seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi. Betul. Hubungan antar negara itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ya, hubungan bilateral. Ketika ada satu negara memiliki satu sumber daya, dia harus berhubungan dengan negara lain yang memiliki sumber daya yang negara ini miliki. Makanya disitulah terjadi yang namanya perdagangan internasional, ya kan. Dan saya kira hubungan antara Xi Jinping dan Jokowi itu tidak lepas dari kerangka itu, gitu. Tetapi kemudian memang yang namanya hubungan bilateral itu selalu ada proses negosiasi. Dan biasanya negara yang memiliki sumber daya yang jauh lebih besar itu tangannya di atas. Bergennya juga gede ya. Tangannya di atas. Dia karena dia yang akan memberi, ya kan. Dan pemerintah atau negara yang berada di bawah yang tangannya menerima itu cenderung lemah di dalam melakukan negosiasi. Dan saya kira ini yang terjadi antara China dan Xi Jinping dengan Jokowi gitu ya. Dan proyek kereta cepat ini adalah salah satu kasus yang menunjukkan itu. Kita tahu bahwa China adalah adidaya. Indonesia dengan segala hormat kita pada negeri kita sendiri, tahulah kita seberapa besar kekuatan kita untuk mengatakan tidak. Ya. Gitu ya. Tetapi bukankah masih ada peluang
masih ada opsi yang dihadapi oleh Jokowi untuk sesedikit mungkin atau untuk sebanyak-banyak mungkin meminimalisasi kerugian buat negara, bukan nggak begitu? Pada saat itu saya kira Jokowi tidak memikirkan soal kerugian. Pada saat itu dia sepertinya terkesima dan terpana oleh ternyata jumlah sumber daya yang dijanjikan oleh Xi Xi Jinping. Jinping, gitu ya. Hmm. Mungkin kita bisa mulai dari proses yang terjadi di pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ini, kan. Iya. Nah, saya melihat ada 2 lapis perdebatan di dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini. Perdebatan lapis pertama itu adalah debat antara apakah kita butuh kereta cepat atau cukup mengembangkan yang sudah ada, Argo Parahyangan. Saya sendiri pribadi itu berada di sisi yang ini. Bahwa Yang kedua? yang kedua, bahwa sebenarnya kita tidak butuh. Karena kereta Argo Parahyangan itu sebenarnya bisa ditingkatkan kemampuannya sehingga durasi antara Jakarta Bandung Perkecil. bisa sampai 2 jam, ya. Dan biayanya itu cuma sekitar 10% dari biaya pembangunan kereta wush sebenarnya, gitu ya. Tetapi kan kemudian ya ada wacana bahwa ini masalah teknologi, ya, masalah national pride, ya, masalah seperti itulah. Oke. Nah, jadi akhirnya memang Indonesia memutuskan untuk membangun kereta cepat. Nah, kemudian lapis kedua adalah perdebatan antara apakah ini dilakukan oleh Jepang atau oleh China, ya kan? Nah, ini 2 negara yang sudah menguasai teknologi kereta cepat, ya. Tetapi yang paling awal melakukan itu adalah Jepang. Shinkansen, ya? Shinkansen itu dimulai pada tahun 60, kemudian diluncurkan tahun 64. Ya, jadi mereka udah lama. Dan tahu nggak, Kang, kenapa waktu itu Jepang mengembangkan kereta cepat? Tidak. Karena Jepang itu memiliki kemampuan untuk membangun pesawat terbang sejak tahun 1917. Tetapi setelah kalah perang oleh Amerika, ya, di Perang Dunia Kedua, mereka tidak boleh membuat pesawat terbang. Oh, iya. Teknologi itu yang kemudian mereka pakai untuk mengembangkan kereta cepat. Makanya Shinkansen yang pertama itu bentuknya mirip banget pesawat terbang. Oh, iya. Yang menghubungkan Tokyo dan Osaka, ya, dalam waktu 4 jam. Tadinya 6 jam. Kemudian 4 jam. Itu moncongnya kayak pesawat terbang, kemudian kokpitnya, ya, kabinnya itu kayak pesawat terbang. Saya pernah lihat ada di museum di Kyoto. Jadi mereka punya obsesi bikin pesawat terbang, tapi tidak boleh sama mereka. Akhirnya mereka bikin kereta cepat. Jadi mereka udah lama, dan sampai sekarang kereta cepat teknologi Shinkansen Jepang itu salah satu yang terbaik di dunia dengan catatan kecelakaan 0. Belum pernah. Setelah berpuluh tahun, ya? Berpuluh tahun gitu. Iya. Dan luar biasa. Iya. Dan semua jalur kereta cepat mereka itu menguntungkan. Ya, menguntungkan, jadi ada profit di situ. Iya. Profit inilah yang kemudian mereka pakai untuk mensubsidi kelas yang lebih bawah. Kereta antar kota, kereta yang kecepatannya lebih rendah, mereka pakai untuk subsidi gitu. Iya. Jadi teknologinya sudah dikuasai Jepang itu puluhan tahun, sejak tahun 64, ya kan? Ya kan? Nah, dan mereka itu punya keinginan untuk mengekspor teknologi ini. Dan mereka melihat Indonesia adalah salah satu pasar yang potensial waktu itu, ya. Iya. Jadi mereka melakukan studi. Jadi mereka mendekati pemerintah Indonesia zaman SBY kalau nggak salah tahun 2008, lalu kemudian membuat studi selama 4 tahun. Studinya itu luar biasa dalam. Studi ini yang kemudian dipakai oleh WUS atau tidak? Nah, sebentar. Jadi mereka melakukan studi ini selama 4 tahun, ya, dan mereka sudah merencanakan. Dan kalau misalnya ini jadi, ini bakal jauh lebih efektif daripada WUS. Kenapa? Karena stasiunnya yang di Jakarta itu berada di duku atas. Oh iya. Langsung connect dengan LRT, langsung connect dengan MRT, iya, betul. Ya kan, dengan busway. Iya, betul. Ya. Lalu kemudian stasiunnya di Bandung itu adalah stasiun Hall dan langsung connect dengan ada Resto Manado di sana, kan? Tahu aja. Nah, di Bandung stopnya itu di stasiun Hall. Oh, itu pusat Bandung. Pusat Bandung iya. kereta. Iya. Ujungnya itu di Gede Bage.
deponya di situ. Iya, iya, iya. Nah, dengan network dengan jalur yang center to center, kemungkinan besar proposal Jepang ini jauh lebih bagus, ya kan? Jadi mereka sudah punya hitungan, dan itu sudah relatif akurat karena mereka melakukan studi 4 sampai tahun tadi kan? 4 tahun Iya, iya. sampai studi geoteknik. Jadi mereka mengukur ya kan kekuatan tanah di daerah-daerah yang akan dibangun rel itu, lalu kemudian mereka menghitung berapa banyak biaya untuk membangun tunnel, karena Jepang itu kan jago kuat Jago sekali bikin ya. tunnel ya? Untuk tunnel engineering-nya mereka kuat banget, ya kan? Makanya mereka tidak ada masalah untuk membangun stasiun di duku atas karena mereka akan bangun di bawah, underground, ya kan, underground station kan. Seperti itu. Nah, jadi mereka melakukan studi 4 tahun, 2014 kalau nggak salah proposalnya sudah selesai, ya. Jokowi diangkat jadi presiden, ya. Lalu kemudian bulan Maret 2015, Jokowi diundang sama pemerintah Cina. Jepang. Jepang dulu ya. Tanggal 2, kalau nggak salah tanggal 22 sampai tanggal 25 Maret. Iya. Iya. Ya. Jadi waktu itu dia diundang sama Perdana Menteri Jepang, lalu kemudian diajak naik Shinkansen. Situ. Oh, senang sekali Jokowi. Wah, dia bilang ini Shinkansen kita harus membangun juga gitu. Dari Jepang, dari Tokyo, dia terbang ke Beijing. Iya, iya, iya. Dan disitulah pertama kali dia bertemu Xi Jinping. Dia ke Beijing itu kalau nggak salah tanggal 25 sampai 28 Maret. Oke. Ketemu sama Xi Jinping di situ, ya mereka berdiskusi dan mungkin disitulah saat ketika Jokowi menganggap bahwa Xi Jinping ini adalah tokoh yang harus dia teladani, ya kan? Karena dia melihat pembangunan di Cina itu kan luar biasa kan. Lalu kemudian dia bertemu Xi Jinping, diberitahu bla bla bla, dan mungkin disitulah dia menganggap bahwa Xi Jinping ini adalah saudara tua dia, gitu kan? Dia memanggilnya abang kan? Iya betul. Abang Xi Jinping. Bang Xi ya. Ya betul sekali. 1 bulan kemudian Xi Jinping terbang ke Jakarta. Itu bulan April tahun 2015, ya kan? Xi Jinping mengikuti konferensi Asia Afrika. Jadi Xi Jinping terbang ke Jakarta bulan April 2015. Lalu kemudian ketemu sama Jokowi, disitulah dia tanda tangan satu paket kerjasama, dan salah satunya itu adalah kereta cepat. Ya. Nah, apa yang membuat Jokowi itu mau tanda tangan, mau bikin deal? Karena Xi Jinping itu datang tidak hanya membawa kereta cepat, tapi membawa kapital dan teknologi untuk membangun bandara, ya kan, pelabuhan, jalan tol, dan tentunya proyek hilirisasi. Nikel ya? Ya, jadi kalau nggak salah ada 5 proyek besar di situ yang tantangan. Jadi kereta cepat ini hanya satu dari sekitar 5 atau 6 proyek besar yang ditawarkan oleh China ke Jokowi. Itu bulan April tahun 2015, ya kan? Jadi sebenarnya keputusan Jokowi untuk memberikan kereta cepat di Cina, kereta cepat ke Cina itu sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum pemerintah mengumumkan bahwa proyek kereta cepat akan dikerjakan oleh China. Nah, setelah ini ditandatangan, lalu pemerintah Cina segera melakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakannya berapa lama? 3 bulan. Oh, bagus juga ya. Hebat lah, cepat lah. Dan yang dilakukan itu tidak seperti Jepang. Kalau Jepang kan ke lapangan, ngukur, ditimbang, ya kan, kemudian melakukan survei 4 tahun. Ini tidak. Yang mereka lakukan itu mereka mengambil studi kelayakannya Jepang, dipelajari. Dipelajari. Lalu kemudian mereka membuat proposal berdasarkan studi kelayakan terhadap studi kelayakan gitu. Itu mungkin hal seperti itu. Ya hasilnya seperti itu. Maksudnya mungkin nggak sebetulnya ada? Ya enggak lah. Enggak ya? Iya kan. Karena kan studinya tidak empirik. Iya betul. Ya kan, studinya tidak empirik. Lalu kemudian mereka membuat proposal dengan jalur yang sangat aneh, berhentinya di Halim, di Jakarta, kemudian di Bandung berhentinya Tegaluar. Belakangan baru kemudian ditambah pada Larang, ya kan?
Jadi aneh sekali gitu. Belakangan Karawang ya. Karawang kan. Oh, kalau Karawang memang udah dari awal, dari Jepang juga ada Karawang gitu kan. Cuma ya ini ujungnya di Halim, ya kan. Jadi mereka membuat proposal seakan-akan itu bisa lebih murah dari Jepang. Jadi kalau nggak salah Jepang itu 6,2 miliar US dollar, mereka tawarkan itu 5,5. Kemudian akhirnya membengkak kan? Membengkak. Kenapa membengkak? Karena mereka nggak melakukan studi kelayakan dengan benar secara empirik berdasarkan data di lapangan. Makanya empirisme itu kan dari zaman siapa tuh? Positivisme tuh. Siapa sih? Lupa saya. Auguste Comte. Comte ya, Auguste Comte. Ya kan? Artinya mereka proposal mereka itu tidak berdasarkan studi empirik, sehingga wajar saja kalau tidak akurat perhitungannya, ya kan? Makanya cost of run itu tinggi, ya karena mereka tidak melakukan studi secara benar gitu. Saya yakin Jepang pun kalau melakukan akan ada cost of run, tapi itu sangat minim karena mereka sudah mengukur semuanya. Sementara China ini itu melakukan studi ini pada saat melaksanakan proyeknya gitu, sehingga cost of run terjadi. Tentu saja ada efek dari COVID dan sebagainya gitu ya. Tetapi kan cost of run-nya lumayan gede kan, dari 5,5 menjadi 7,2 miliar US dollar kan. Apakah antara petiga, apakah keganjilan itu yang membuat Jonan kemudian memilih keluar dari kabinet karena tidak bersepakat? Bukan keluar, dipecat. Itu kan udah jelas lah ketika berhadapan kan dia siap dengan itu. Kalau Pak Jonan itu memang udah dari awal tidak setuju sama proyek kereta cepat. Yang seperti saya bilang tadi, dia di debat awal aja apakah butuh atau tidak, dia merasa tidak. Sama seperti saya mendukung kata Pak Jonan gitu kan, karena dia berpikir bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk menaikkan kapasitas Argo Parahyangan dan meningkatkan kecepatannya dengan biaya yang sangat minim gitu. Ya kan, Jakarta Bandung bisa ditempuh dalam waktu 2 jam hanya dengan memperbaiki beberapa segmen dari jalur rel Argo Parahyangan gitu. Ya kan. Sehingga dari awal memang Pak Jonan sudah tidak tertarik dengan dengan kereta cepat. Selain itu tentu ada dimensi ketidakadilan. Karena ini kan biayanya besar sekali, sementara duit itu bisa dipakai untuk memperbaiki infrastruktur di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Jawa sentris betul, ya kan. Nah, kebayang 118 triliun ini bisa dipakai untuk membangun rel kereta di Sulawesi, memperbaiki jalan tol di Kalimantan dan sebagainya gitu. Nah itu. Jadi ketika China memasukkan proposal itu, ya, lalu kemudian diuji ceritanya oleh sebuah lembaga konsultan namanya Boston Consulting Group, BCG. Oh, BCG ya kan. Tetapi juga menurut beberapa sumber mereka tidak melakukan assessment yang dalam juga. Gitu. Boston Consulting Group yang namanya sangat hebat di dunia itu, ternyata juga bisa melakukan sesuatu yang tidak bagus juga ya, nggak? Oh iya, jadi mereka juga melakukan itu tergesa-gesa. Jadi ada 2 proposal China, proposal Jepang, ya. Lalu kemudian mereka melakukan assessment, ya, penghitungan, pengukuran, ya, evaluasi dari 2 proposal ini. Tapi kita nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Tiba-tiba pemerintah mengatakan bahwa yang China mendapatkan proyek itu adalah China. Dan pengumuman itu keluar bulan Oktober 2015. Jadi bulan April Jokowi bikin deal dengan Xi Jinping, ya kan, hasilnya keluar bulan Oktober. Ya. Lalu kemudian 2016 mulai konstruksi. Oke, Prof, begini. Gitu. Tadi kan Prof bicara soal hal yang lebih besar, geopolitik ya, yang melibatkan obor ya. Betul. One Belt One Road. Ya, Belt and Road Initiative. Nah, bagaimana Prof melihat urusan WUS ini dikaitkan dengan gambaran obor secara keseluruhan? Jadi Belt and Road Initiative ini itu diluncurkan oleh Xi Jinping, dan Xi Jinping ini adalah presiden China yang dikatakan memiliki visi yang sangat ambisius seperti Mao Zedong. Jadi dia ingin
apa ya istilahnya, membangun satu reputasi seperti Mao Zedong. Dia sangat ambisius, ya kan. Mao Zedong itu kan melakukan revolusi, Iya, revolusi kebudayaan ya, dan sebagainya. yang gitu. membuat justru jutaan rakyatnya mati. Betul sekali, dan sangat otoriter. Iya. Xi Jinping ini sebenarnya anak dari sahabatnya Mao Zedong. Oh, oke. Jadi dia berasal dari kalangan elit juga, dari keluarga elit, Iya. ya. Dan memang dia pintar. Dia kuliah di Tsinghua University. Dan ijazahnya asli itu. Iya. Tsinghua University, ya kan. Kita hormat lah. Ya. Dia mengambil teknik kimia, ya chemical engineering, lalu kemudian kerja jadi camat di beberapa, masuk partai komunis Cina kan, PKC kan, lalu kemudian dia berkarir di situ. Karena bapaknya juga salah satu pendiri dari PKC bareng sama Mao Zedong. Dan kemudian akhirnya dia kembali ke Beijing dan kemudian naik ke Politbiro dan kemudian menjadi presiden. Nah, ketika dia menjadi presiden tahun 2013, China pada saat itu mengalami oversupply. Oversupply produk-produk industri mereka. Dan ada beberapa pasar besar mereka itu mulai menutup diri, kayak misalnya Amerika Serikat, ya kan? Dan beberapa pasar di Eropa. Jadi Xi Jinping mendapatkan satu beban untuk mencari pasar-pasar baru bagi produk-produk Cina supaya pertumbuhan mereka itu terus berlanjut, ya kan, terus berlanjut. Nah, dia muncul dengan ide Belt and Road Initiative yang diinspirasi oleh Jalur Sutra. Oh iya. Jalur Sutra di abad pertengahan gitu ya, di mana ada jalur perdagangan dari Afrika Utara all the way sampai China, ya kan? Nah, dia membayangkan Belt and Road Initiative itu semacam jalur sutra di abad 21. Yang melibatkan negara-negara yang dulu terlibat, ya? Betul sekali. Jadi ada dua, belt sama road. Roadnya itu ya lewat udara, lewat laut, beltnya itu lewat darat. Dan dia melihat bahwa Cina ini untuk tumbuh, dia butuh sumber daya. Dan sama seperti Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua, ya kan, di mana Amerika itu mengontrol sebagian besar wilayah dunia untuk mendapatkan sumber daya seperti minyak, ya, lalu kemudian kayu dan sebagainya. Nah, Cina melakukan hal yang sama, tetapi dengan pendekatan yang lebih persuasif. Ya kan? Jadi dia datang ke negara-negara di mana dia melihat negara tersebut memiliki sumber daya yang dimiliki. Salah satunya yang dibutuhkan oleh China. Salah satunya tentu nikel. Indonesia. Nikel, kayu, sawit dan sebagainya, gas dan sebagainya gitu. Jadi dia datang menawarkan dana pembangunan infrastruktur. Karena China itu kapitalnya gede banget dan kapasitas teknologinya juga tinggi. Jadi dengan sangat mudah dia tawarkan itu ke negara-negara miskin yang membutuhkan. Ada dua tipikal negara-negara yang digemari oleh China. Pertama, ya, negara yang masih membangun. Kedua, pemerintahnya yang korup. Kita dua-duanya berarti. Itu yang itu dari saya. Maksudnya sebuah pertanyaan juga. Tidak harus dijawab. Kenapa? Karena gampang untuk dikontrol. Gampang untuk dinegosiasi, gitu. Oke, saya jadi teringat ini. Von Clausewitz bilang kan perang itu ada dua macam, ada politik, ada perang secara kayak dulu dah. Apakah war is a politics by other means? Apakah bisa kita katakan bahwa obor ini sebetulnya adalah perang Cina dengan cara lain? Sangat bisa. Kalau Amerika itu datang membawa senjata, ya kan, menyerang Irak untuk mengambil minyak. Kalau China itu datang membawa infrastruktur, membawa iming-iming nih, ya kan? Jadi mereka deal dengan negara-negara itu, pemerintahnya korup, kemudian negaranya miskin. Ini gampang banget diatur nih, ya kan? Apalagi kalau misalnya sumber dayanya banyak gitu, ya kan? Di negara-negara Afrika Utara, ya. Termasuk Mesir itu juga ada juga. Sisi kan? Iya, Jenderal Sisi itu kan proyek pembangunan ibu kota baru. Ibu kota baru itu 30% investasi dari China. Gitu, BUMN China yang bangun di sana gitu. Karena ada kepentingan minyak juga di sana kan.
Prof, begini, Ya. kita bisa mengatakan bahwa Jokowi saat itu adalah orang baru. Oh iya. Ya, Iya. tetapi kan dia pastinya tidak datang sendirian, ya. Oh pasti. Ada orang-orang di belakangnya Ya. yang ini. Apakah orang-orang di belakangnya itu tidak cukup untuk bisa memberikan feeding yang baik buat dia sehingga kemudian tidak begitu mudahnya kita menyaksikan semua Ya hasil seperti ini? itu sebenarnya sesuatu yang menarik untuk dipertanyakan juga ke orang-orang itu. Kalau kita lihat misalnya di berita yang dikutip sama Kang Larso di awal podcast ini kan, di situ ada foto Pak Jokowi bersama 2 menteri, Menteri Luar Negeri sama 1 Menteri Perekonomian, Pak Sofyan Jalil. Iya. Nah, mereka ini yang jadi saksi sebenarnya. Jadi perlu dipertanyakan pada saat Jokowi pertama kali Menteri ketemu Luar Negerinya udah yang dulu ya Pak Bu Retno. Bu Ya? Retno, Bu Retno kan. Jadi pada saat Pak Jokowi ketemu Xi Jinping pertama kali, kira-kira kesannya seperti apa gitu? Apa yang dirundingkan? Maksudnya orang-orang ini sebagai saksi harus ditanya gitu. Harus ditanya atau mereka speak up kan? Ini urusan negara Oh iya soalnya kan. betul. Ya kan karena ya sekarang baru kita rasakan nih konsekuensinya Iya. seperti ini gitu. Dan gini Prof, Ya. yang tadi Prof belajeti itu kan urusan WUS. Iya. Sementara kita lihat nih, di WUS ada cost of run yang Ya. ugal-ugalan. Ya. Di nikel itu ada tenaga kerja asing yang bahkan pada sisi-sisi yang katakan Ya. saja mungkin tidak terlalu diperlukan. Iya. Kemudian apa lagi yang melibatkan di IKN? Oh kalau ikan sih nggak ada keterlibatan. Nggak ada gitu ya? Ya. Tapi Bahkan- paling tidak dihilirisasi ini. Kenapa? Ya, paling tidak Iya, dihilirisasi kan. hilirisasi itu satu model kebijakan yang dilakukan oleh China di awal tahun 2000-an yang kemudian dijiplak aja begitu saja oleh pemerintah Jokowi gitu. Walaupun sebelum Jokowi juga sudah ada bukan nomenklatur ya, sudah ada program hilirisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Tetapi kemudian hilirisasi itu dilakukan secara ugal-ugalan Iya. di eranya Jokowi, ya, ketika pemerintah China dan kelompok-kelompok bisnis mereka itu berminat untuk investasi di Indonesia untuk mendapatkan bahan mineral nikel secara lebih mudah dan lebih murah. Kan hasilnya kita tahu, Cina menjadi negara yang mengekspor kendaraan elektronik, Iya, mobil elektronik, listrik, ya. electric vehicle kemana-mana. Betul. Sementara kita bisa mempertanyakan apa sih yang selama bertahun-tahun ini sudah dinikmati Indonesia karena nikelnya. Ya. Prof melihat apa sisi untung kita dari sisi nikel ini? Jadi mereka melakukan hilirisasi, maksudnya mereka ini adalah pemerintahan Jokowi dengan harapan dalam waktu 20 tahun ke depan kita itu bisa beralih dari eksportir nikel menjadi eksportir baterai, gitu kan. Tetapi belum sampai ke eksportir baterai, pasar mobil listrik itu turun. Iya. Ya kan, belum lagi efek dampak terhadap lingkungan gitu. Jadi kebijakan hilirisasi itu saya kira merupakan sebuah kenaifan dan hilirisasi itu tidak lebih dari industri ekonomi ekstraktif. Ya, ekstraktif juga ya, ngambil-ngambil ekstraktif gitu kan? ya. Ini ekonomi ekstraktif yang pakai steroid. Karena dipercepat pengambilannya. Betul. Gitu. Dan gini, kalau kita mengatakan ekonomi ekstraktif itu kan tidak sekedar ngambil, tapi menunjukkan kelasnya kan? Betul. Kelas masih nyari-nyari gitu kan? Iya. Ekonominya. Betul, dan fakta menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di sekitar proyek-proyek hilirisasi tetap miskin, tetap terpapar dampak lingkungan yang luar biasa buruknya gitu. Orang-orang yang mengawalnya itu siapa aja sih sebetulnya yang harus kalau menurut saya kita pertanyakan juga mengapa mereka tidak speak up, mereka tidak memberikan feeding yang benar saat itu. Karena urusannya gini, negara kita, ya kesalahannya kan akan ditanggung oleh negara kita berpuluh-puluh tahun ke depan. Ya, tentu ada beberapa orang yang berada di sekelilingnya Pak Jokowi yang memberi feeding ya, yang mensuplai informasi dan sebagainya, yang kemudian itu yang dipakai oleh Pak Jokowi dalam mengambil keputusan gitu, ya kan. Dan tentu orang-orang ini harus bertanggung jawab juga terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya kan.
Apalagi jika mereka tidak pernah mengatakan tidak kepada keinginan Jokowi. Iya, betul. Ya kan, sama seperti ketika Jokowi bilang kita pindahin ibu kota. Oke. Iya. Semua apa ya? Saur manuk kalau kata orang Sunda, kan? Betul sekali. Betul sekali. Semua menurut ya mulai dari menterinya, DPR-nya, ya kan, pejabat-pejabatnya dan sebagainya. Seakan-akan itu adalah sebuah ide yang sangat brilian dan sempurna. Iya, iya. Gitu. Dan di sini kita bisa melihat satu relasi kuasa yang timpang antara Jokowi sebagai pemimpin negara, presiden, dengan kelompok-kelompok teknokrat yang ada di sekitarnya gitu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan Soeharto misalnya dengan Jokowi ya dua-duanya tentu punya catatan buruk. Iya, betul. Ya kan? Tetapi setidaknya Soeharto itu masih mau mendengar kata-kata dari Habibie. Oh, itu yang membuat beliau hari ini jadi pahlawan. Masih mau mendengar kata-kata dari Widjoyo Nitisahastro. Dia percaya bahwa teknokrat-teknokratnya itu memberi masukan yang cerdas. Dan penting buat dia, ya kan? Dia nggak pernah memveto Habibie ketika bicara tentang teknologi karena dia tahu, wah Habibie lah orang yang paling tahu mengenai teknologi. Betul. Begitu juga dengan Pak Widjoyo Nitisahastro, ya kan? Di ekonomi, ya kan? Bahwa kita harus membangun sumber daya manusia dengan membangun SDM Impres. Oke, kita dukung pertanian, perindustrian. Dia dengerin. Jokowi tidak. Jokowi tiba-tiba dapat wangsit, wah saya mau bikin begini. Ayo besok kita bangun ibu kota baru, semua pada nurut gitu. Bangun bandara di sana. Jadi yang salah sebetulnya bukan cuma Jokowi kan? Oh yang iya, salah itu orang-orang pasti. Ini ya, tentu ada kesalahan kolektif di sini dan itu juga butuh pertanggungjawaban kolektif dari orang-orang yang ada sekitarnya gitu. Tetapi kan sumber masalahnya beliau gitu. Betul. Ya kan? Tentu saja ada orang yang tadinya bagian dari circle-nya Pak Jokowi, tapi kemudian mengambil sikap kritis, ditendang, itu lain cerita. Ya kan, Pak Jonan, Pak Anies, siapa namanya? Ferry Mursidan kali ya, yang dikeluarkan siapa namanya, Pak Menteri SDM? Archandra? Enggak. Sudirman Said. Pak Jusah. Punten Pak Sudirman. Pak Sudirman Said, ya kan? Banyak gitu orang-orang yang berani mengatakan tidak ke Jokowi yang kemudian akhirnya disingkirkan gitu. Jadi pusat masalahnya itu Jokowi. Dia nggak mau mendengar kata tidak. Jokowi tidak sadar akan keterbatasan dirinya. Oh iya. Tetapi ketika dia ketemu Xi Jinping, dia tunduk patuh. Kalau begini, saya tidak ingin membandingkan sebetulnya. Bukankah Nabi sendiri kan punya perasaan ini sebetulnya, perasaan tahu diri. Beliau selalu mengatakan pada hal-hal yang tertentu tuh antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ketika soal korma misalnya, beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu dalam persoalan itu. Betul. Ini beliau kenapa begitu ya? Maksudnya Pak Jokowi itu tidak punya perasaan tahu diri. Ya, mungkin secara psikologis itu adalah efek dari ketidakpercayaan diri. Ketidakpercayaan diri pada dia dan kemudian dia butuh istilah anak-anak sekarang itu self validation. Perlu validasi, perlu validasi diri dari kepatuhan orang-orang. Dia punya kuasa, ya kan? Lalu kemudian orang sekitarnya ini pintar-pintar untuk menganggap diri dia pintar, dia harus membuat orang-orang ini dengar apa kata dia. Sementara otoritas di tangan gue. Betul, ya kan? Sehingga ketika ada orang mengatakan tidak, dia menggunakan kekuasaannya untuk mengusir orang ini gitu. Ya kan? Akhirnya orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang yes man, yes woman. Iya kan? Sri Mulyani, Bambang Brojo, lalu kemudian siapa lagi tuh yang teknokrat ekonom tuh. Ya kan? Ya mungkin Erick Thohir, Pak Erlangga juga. Erlangga, ya kan? Gitu. Jadi dia membentuk satu ekosistem yang terpusat pada diri dia dan segala kenaifan dan halusinasi dia tentang Indonesia. Dan hasilnya saat ini kita dipenuhi dengan segala macam persoalan. Prof, begini Prof. Apakah urusan hilirisasi itu menurut Prof menunjukkan bahwa ada stage capture di Indonesia oleh Cina?
Oke, state capture itu satu istilah yang perlu dicermati juga ya. Oke. State capture biasanya dipakai dalam konteks di mana institusi negara itu dikuasai oleh kelompok tertentu yang punya agenda. Oh, Ya. oke. Iya, iya. Misalnya oligarki, Iya, iya, ya iya. kan, oligarki rokok, atau oligarki properti, Iya, ya iya, kan, iya. dia menyogok pejabat-pejabat, kemudian atau memasukkan orang-orang dia ke bagian dari pemerintah sehingga kebijakannya itu mengikuti kepentingan dari kelompok-kelompok ini. Itu state capture ya. Tapi hubungan antara Beijing dan Jakarta itu saya kira Bukan itu. lebih besar daripada state capture gitu. Oh, justru lebih besar. Lebih besar. Lebih dari besar itu. kan dalam arti kalau ini sebuah diagram Venn lah katakan kalau dalam matematika. Ya. Ini state capture, ini begini Ya. atau begitu? Jadi lebih pada di dalam metafor saya ya, lebih pada dijadikannya Indonesia sebagai satellite government. Oke. Jadi pemerintah satelit dari Beijing. Pusatnya di Beijing, ya. Jakarta itu yang mengelilingi aja. Dan menerima ini ya, menerima perintah-perintah gitu pada akhirnya. Betul sekali. Dan ini dilakukan oleh Beijing tidak hanya dengan Jakarta, Iya. dengan Dhaka, dengan di Iya. Sri Lanka, kota di dunia negara-negara yang sudah masuk ke dalam Orbitnya Beijing lah. orbitnya itu melalui Belt and Road Initiative gitu. Salah satu contoh ini Kang, sebenarnya menarik Laos. Oh iya, Vientiane ya? Ya, Negara kecil. ya. Jadi Laos itu diberi bantuan sama China untuk membangun kereta cepat juga sebenarnya. Sama dengan proyek WUSH ini, ya. Biayanya sama, tetapi di sana itu panjangnya 455 km. Jadi tiga kali. Gitu. Tapi memang lebih murah karena pertama relnya itu single. Jadi single track ya, single track. Lalu kemudian kecepatannya itu maksimum kalau nggak salah sekitar 150. Jadi bukan jadi semi cepat lah. Semi cepat gitu. Parahyangan bisa lah 150 saya pikir. Bisa, saya tinggal double track aja di beberapa tempat ya. Nah, dan dia menghubungkan antara ujung selatan dengan ujung utara. Ujung utara ini perbatasan dengan China. Ujung selatannya itu dengan Vietnam. Oh. Jadi kalau misalnya China mau ambil barang dari Vietnam gampang kok. Tinggal tarik gitu. Dan kereta itu agak sepi. Ya, orang Laos lah ya. Ya kan? Agak sepi gitu dan pendananya 70% dari China. Gitu. Mereka terjebak nggak sekarang? Maksudnya kondisinya seperti WUSH atau tidak? Sepertinya begitu. Dan konon ada satu deal antara pemerintah China dengan pemerintah Laos, di mana kalau misalnya mereka gagal bayar utang, ya kan, akan ada izin atau konsesi yang diberikan ke China untuk menambang mineral. Apa di Laos? Saya nggak tahu apa ya, mungkin tambang-tambang yang strategis ya. Saya nggak tahu apakah Laos punya rare earth ya, mineral langka gitu ya. Bisa saja. Tetapi ini satu deal yang tidak ada dalam klausul itu, tapi kemudian saya ingin lebih tahu soal deal itu, Prof. Dan sebetulnya bukan untuk Laos ya, tapi untuk semua nih. Ya. Apakah memang sebetulnya ada agenda-agenda tersembunyi sebelum kemudian proyek-proyek ini ditawarkan? Saya begini, Laos sebetulnya intelijen Cina udah tahu tuh ada mineral ABCD. Betul. Di sana. Kemudian dia tawarkan dengan klausul-klausul yang mungkin sebetulnya udah siap-siap menjebak, udah siap-siap memberatkan. Saya kira China cukup cerdas. Ya, China cukup cerdas untuk mengidentifikasi potensi yang mereka bisa ambil jika terjadi default, jika terjadi proyek ini bangkrut. Ya sama yang terjadi di Sri Lanka. Yang diambil itu adalah pelabuhannya. Konon katanya sih yang mengusulkan itu adalah pemerintah Sri Lanka, ya kan. Tetapi ya pemerintah Sri Lanka tidak akan memberikan itu kalau misalnya China juga nggak mau, ya kan. Nah, jadi seperti itu. Dan menariknya gini.
Kebetulan ada satu mahasiswa dari China yang lagi ambil S3 di tempat saya, ya, Di Singapura? di NTU Ya. di Singapura, dan dia meneliti tentang geopolitik dan dampak Belt and Road Initiative di negara-negara yang dijadikan rekan kerja, rekan proyek ini ya. Berarti China. Indonesia juga dia Oh, di teliti Indonesia juga gitu. Dan dia bilang sebagian besar proyek-proyek yang dilakukan atau mungkin semuanya yang dilakukan oleh China di negara-negara ini itu bersifat G2G. G2G. Iya, government to government. Tapi kemudian tentu yang mewakili China itu adalah BUMN mereka. Jadi ada aspek bisnis juga. Nah, ketika pemerintah Jokowi mengambil keputusan bahwa B2B? proposal China itu yang lebih layak karena alasan B2B, ya. Saya menduga yang meminta B2B itu Indonesia. Yang mengusulkan B2B itu Indonesia supaya ada alasan untuk memberikan proyek ini kepada China. Jadi sebetulnya ada nggak indikasi bahwa Jokowi pun saat itu sudah tahu B2B ini rawan tergelincir menjadi ya kayak sekarang B2B yang dibayar negara. Nah, itu saya nggak tahu. Tetapi kita udah bicarakan tadi bahwa Jokowi sudah bikin deal dengan Xi Jinping itu bulan April 2015. Ya. Sementara keputusan siapa yang memenangkan proyek ini itu Oktober 2015. Ya kan? Ya. Jadi saya menduga skema B2B itu adalah keinginan Indonesia atau usulan Indonesia supaya ada alasan oleh pemerintah Jokowi bahwa proposal China ini jauh lebih layak gitu dibanding sama Jepang. Justifikasi lah. Bener, justifikasi gitu. Gitu. Dan pada akhirnya kan juga APBN kan digelontorkan juga untuk itu ketika cost overrun-nya terjadi kan. Iya. Prof begini. Ini tidak pada bus ya, tapi pada hilirisasi. Ada yang menyebut bahwa Indonesia ini dalam industri nikel itu menjadi resource processing colony bagi Cina. Apakah Indonesia bisa dikatakan sedang mengalami kolonialisasi ekonomi sebetulnya saat yang seperti tadi saya bilang kan, satelit kan dia menjadi negara satelit gitu. Jadi semua hal-hal yang kotor ditaruh di satelit, ketika udah bersih dibawa ke sini. Jadi sebenarnya itu yang terjadi dengan hilirisasi kan. Jadi kita punya sumber daya alamnya di sini, SDA-nya di sini ya. Lalu kemudian perusahaan China datang untuk memproses ini ya. Dan kemudian ketika sudah diproses pada tahap berapa persen gitu, lalu kemudian diekspor ke China ya. Limbah di sini ya? Limbahnya di sini. Dan pemerintah Jokowi itu menjustifikasi ini dengan mengatakan bahwa ekspor kita naik. Padahal ekspornya itu dinikmati oleh Cina ya? oleh perusahaan dari China yang datang ke sini untuk memproses ini gitu. Seperti itu. Apakah hal-hal seperti itu sebetulnya penuh berbau hal-hal yang kalaupun tidak kriminal, dia tidak beres gitu lah katakan. Oh iya, ini istilahnya orang itu ugal-ugalan dalam arti kebijakannya itu hanya menguntungkan segelintir orang, khususnya lokal partner ya. Jadi tentu proyek ini menguntungkan ada beberapa orang gitu ya di Indonesia gitu. Tetapi kemudian masyarakat sekitarnya juga itu terdampak tidak mengalami perbaikan nasib ya. Walaupun dikatakan misalnya di daerah kalau nggak salah Maluku Utara ya, pertumbuhan ekonominya naik sampai 70%. Iya, siapa yang menikmati pertumbuhan ini kan, itu yang jadi pertanyaan. Gitu. Angkanya iya lah ya. Betul, iya. Lalu kemudian kalau kita lihat serapan tenaga kerja itu juga sebenarnya relatif kecil. Seluruh proses hilirisasi yang sudah berlangsung itu cuma menyerap tenaga kerja lokal sekitar 70.000. 70.000. Padahal janjinya sabra 19 juta. Iya. Gitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu mungkin bukan awalnya tidak dimaksudkan sebagai kebohongan, tapi kan makin lama makin jauh, makin ada senjang antara apa yang dijanjikan
dengan Ya. apa yang terjadi. Bisakah kemudian kita secara negara mempertanyakan, Ya. paling tidak meminta Pak Jokowi untuk menjawab hal-hal itu? Bisa nggak? Oh ya bisa saja. Gimana pun juga ini adalah kebijakan yang membebani pemerintah sekarang dan juga memiliki dampak terhadap masyarakat luas gitu. Iya. Dan kebijakan ini dibuat berdasarkan satu pemikiran yang tidak atau kurang rasional, ya, kurang melihat aspek sosial politik secara luas dan semata dikeluarkan dengan menggunakan kekuasaannya Jokowi. Itu yang harus melakukan itu siapa? DPR melalui rapat dengar pendapat, meminta beliau datang, atau mekanisme seperti apa sebetulnya yang Saya kira memungkinkan? bisa mulai dari bottom up, dari masyarakat sipil, ya, dari NGO atau masyarakat sekitar mempertanyakan, lalu kemudian mengangkat ini ke pemerintah, ya, kalau misalnya ada masyarakat yang benar-benar terdampak dan bisa melakukan civil action, ya kan, mengajukan civil action untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, dan kemudian ketika ini terjadi, ini berlangsung, dia akan bergeser menjadi permasalahan politik, dan kemudian ya tentu DPR harus terlibat di sini untuk membongkar dan mencari tahu apa yang terjadi pada saat itu supaya, dan ini yang penting sekali, supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama gitu. Iya betul ya, tidak mengulang kesalahan yang sama menjadi ini ke depan gitu ya. Kalau Prabowo tidak melakukan ini, ya pemerintahnya akan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada rambu-rambu yang dibangun gitu kan. Kalau misalnya Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo maksud saya, tidak melakukan ini, ya, kira-kira apa yang menjadi hambatan tidak dilakukannya hal itu? Ya mungkin tidak ada pressure atau kurangnya pressure yang datang gitu dari publik ya. Dan juga mungkin bukan prioritas pemerintahan Prabowo. Pemerintahan Prabowo kan prioritasnya berbeda kan. Ya kan, lah kabinetnya gemuk seperti itu jadi. Tapi kan dia menghadapi banyak persoalan. Ya, betul. Itu juga disebabkan karena ini. Tidakkah misalnya sambil jalan dia juga harus memperbaiki keadaan? Iya, tapi ya kita bisa lihatlah apa yang terjadi dengan skandal kereta cepat Wush ini kan. Sebulan kemarin mulai rame orang membicarakan ini karena sepertinya ya Prabowo melalui Menteri Keuangan Purbaya itu menolak menggunakan APBN, dan ini bisa menjadi pintu masuk investigasi mengenai apa yang terjadi pada tahun 2015, ya kan, menarik kan? Betul. Tiba-tiba minggu lalu saya akan bertanggung jawab, ya bertanggung jawab, tapi kemudian pakai APBN. Mohon maaf saya ketawa, maaf saya. Iya kan, saya akan bertanggung jawab, ya kan, masalah ini masalah kecil, kita punya uang APBN. Pada waktu dia bilang saya akan bertanggung jawab, kan kita juga enak, wah menarik nih, ini kayaknya pakai duitnya Pak Prabowo nih. Aman lah persoalan negara ya. Nggak taunya pakai APBN juga, padahal justru itu yang jadi masalah gitu. Apakah ini pakai duit APBN atau kumaha gitu ya. Gitu. Apakah ini tidak melanggar, katakan sajalah, saya tidak tahu hukumnya, tetapi barangkali kan secara common sense kita tahu bahwa negara ini berdaulat dan harusnya tetap berdaulat, bahwa negara ini seharusnya mengutamakan rakyat sendiri dibanding rakyat orang, kesejahteraan kita sendiri dibanding kesejahteraan orang. Yang dilakukan Pak Jokowi ini kan sebetulnya bertentangan dengan common sense tadi. Bisakah itu kemudian ada hal yang lebih serius dibanding meminta beliau untuk bicara dalam sebuah rapat dengar pendapat DPR? Saya kira itu adalah hal yang sangat lumrah gitu ya, dan mungkin akan menjadi suatu tradisi yang sehat gitu. Ketika kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya dipertanyakan dan kemudian presiden yang bersangkutan itu mau dan berani membuka itu semua supaya anak bangsa ini belajar gitu. Siapa tahu bisa jadi Pak Jokowi benar. Dia punya pertimbangannya matang pada saat itu. Karena terbuka ya. Iya kan, bahwa
hitung-hitungannya pada saat itu seperti ini dan ini. Kenapa China itu karena ada kepentingan ini, ada kepentingan ini. Iya, iya, iya. Dan sebagai pemimpin dia harus berani mengambil keputusan gitu. Hmm. Nah kalau itu dibuka dengan terang, Iya, ya iya. kita jadi paham. Oh, oke. Ternyata itu artinya publik akan rela dan mau menerima konsekuensinya sekarang. Iya, iya, iya. Terlebih lagi dengan menggunakan APBN karena memang hitungannya Pak Jokowi pada saat itu bisa diterima pada Iya. saat itu ya. Jadi Betul. istilahnya in retrospektif ya. Iya, retrospektif. Ya ya, kan? betul. Jadi bisa saja gitu. Nah sekarang bagaimana mengupayakan Artinya supaya transparansi itu tetap menjadi pilihan terbaik. oh iya, transparansi itu adalah fondasi dari tata kelola yang sehat gitu. Ya kan? Jadi dari sini kita bisa belajar. Oh Pak Jokowi ternyata nggak salah-salah banget. Ketika Betul. dia ketemu Xi Jinping, dia udah punya nawacita yang harus dikejar misalnya. Sementara sumber daya yang dimiliki Indonesia masih sangat terbatas. Jadi dia ingin supaya nawacita ini tercapai, pertumbuhan 7%, Betul. ini masuk bla bla bla. Nah, Artinya niatnya baik kan? iya bisa saja gitu kan. Tapi itu kita nggak akan tahu kalau dia nggak mau ngomong. Betul. Dan tidak diberi kesempatan untuk ngomong. Betul. Dan maaf, tidak diberi kesempatan ngomong berpuluh-puluh tahun sampai usia orang terbatas meninggal. Betul. Namanya akan tetap Betul. dicatat sejarah Iya. buruk, kan Iya. tetap saja begitu. Iya. Walaupun dia tidak meninggal juga memorinya kan berkurang kan. Iya, betul. Iya kan. Kalau misalnya udah Bukan, menua, memori Pak Jokowi berkurang sehingga Ya. kemudian untuk menerangkan makin lama makin lupa. exactly. Di satu sisi, Betul. di sisi Iya, lain, iya. namanya tetap akan dicatat sejarah untuk persoalan-persoalan yang diderita bangsa ini. Betul, betul. Jadi saya kira ini juga untuk kepentingan pribadi Pak Jokowi Betul, iya. untuk mau menjelaskan ke publik apa yang sedang terjadi pada tahun 2015 ketika dia memberikan proyek kereta cepat ini ke China. Betul. Ya kan supaya kita juga paham. Oh, oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah seperti kita sudah paham masalahnya seperti ini dan ada kesalahan yang bisa diperbaiki ya sekarang bagaimana kita melanjutkan hidup dengan lebih baik dengan menerima itu semua dan kemudian memperbaiki apa yang sudah ada gitu. Ini soal mikul dhuwur mondem jero. Ya. Ya. Sepertinya kan ini bijak. Sepertinya. Ya. Tetapi makin lama Ya. selalu kita kemudian berhadapan dengan mikul dhuwur mondem jero ini pada hal-hal yang sifatnya tata kelola governance yang harus Betul. transparan. Betul. Betul. Ini kemudian menjadi semacam apa namanya, semacam kabin tertutup penutup untuk Ya. menutup beberapa Betul. untuk mempetieskan persoalan. Betul. Apa, Betul sekali. Prof, ada usul nggak soal Ini mikul sebenarnya dhuwur mondem jero ini? prinsip Jawa ini itu menurut saya cukup apa ya istilahnya? Cukup elegan gitu ya. Karena sebenarnya kita itu diminta untuk tidak membuka aib seseorang. Betul. Ya kan? Bijak, ya. Kalau misalnya dia pernah sakit apa, ya kan? Dia pernah punya dosa apa, itu kan aib. Betul. Ya kita tutupi nggak apa-apa. Betul. Tapi ketika kita bicara tentang sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik, itu Iya. bukan aib. Betul. Iya. Iya kan? Itu bukan aib yang harus ditutup, tetapi justru satu peristiwa, proses dan mekanisme yang harus dibuka seterang-terangnya supaya kita tahu masalahnya di mana. Betul. Jadi sama seperti kita mengendarai mobil, ya, ketika tiba-tiba mobilnya mogok, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bongkar, buka kap. Iya kan, buka kap, kemudian karburatornya kotor ini, ya kan, kita perbaiki. Kemudian jalan lagi. Nah kalau misalnya mobilnya mogok kemudian kita tadi apa istilahnya? Mikul dhuwur mondem jero. Dibiarin aja mobilnya, beli mobil baru kan? Iya. Kalau kita tetap memegang mikul dhuwur mondem jero ini pada hal-hal yang sifatnya publik ya. Ya. Itu artinya kita tidak akan pernah bisa belajar di sejarah. Ya, kita tidak akan pernah bisa belajar dari sejarah dan kita akan memiliki resiko melakukan kesalahan yang sama dan kita tidak akan pernah maju-maju. Yeah. Jepang, Korea Selatan, ya kan, Amerika, China, itu semua belajar dari kesalahan mereka masa lalu. Ya kan, sama seperti ketika Deng Xiaoping itu diangkat jadi presiden, dia bongkar semua, dia batalkan semua kebijakan-kebijakannya Mao Zedong dan kemudian bisa gitu.
ya kan? Bisa bisa maju dengan sangat cepat gitu. Amerika juga begitu, ya kan? Eropa, negara-negara maju. Jadi melihat masa lalu kemudian memperbaiki kesalahan supaya kita tidak melakukan hal yang sama, itu adalah kunci melakukan perbaikan dan kemudian menciptakan satu kondisi yang lebih baik gitu. Bismillah, mudah-mudahan kita tidak lagi menjadi tetap memegang sesuatu yang akan membuat kita tetap menjadi keledai yang berkali-kali terperosok pada jurang yang sama, Prof. Amin. Amin. Sobat Madilog, sebuah negara jarang bisa jatuh dalam ketergantungan sebab tekanan luar, tetapi karena ia sendiri membiarkan ruang gelap di dalam sistemnya. Infrastruktur tanpa transparansi adalah pintu yang dibiarkan terbuka bagi siapapun yang ingin menanamkan pengaruh, termasuk kekuatan besar seperti Cina yang kepentingannya sudah terasa dalam WUS, hilirisasi nikel, dan IKN. Filsuf Jerman Hannah Arendt pernah mengingatkan, the most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution. Kita menyaksikan bagaimana semangat pembangunan berubah menjadi konservatifisme kekuasaan. Dan dari titik itulah kompromi-kompromi berbahaya mulai dibuat. Dan jauh sebelum dunia modern mengenal geopolitik, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sudah mewanti-wanti. Kezaliman tetap akan berdiri selama ada rakyat yang terus diam. Kezaliman dalam konteks hari ini bukan hanya kekerasan, tetapi segala bentuk kebijakan yang menggadaikan kedaulatan tanpa persetujuan publik. Sebagai penutup, ingatlah kata-kata Rabindranath Tagore, a nation that loses its transparency lose its soul. Bangsa yang menutup mata terhadap struktur penguasaan asing cepat atau lambat akan kehilangan dirinya. Jika Anda bertanya mengapa kami memilih untuk tidak diam, kami memilih bertanya, menyigi dan membuka kabut. Karena dalam dunia di mana kepentingan global menunggangi mega proyek, bertanyanya rakyat adalah pertanggungjawaban. Dan menuntut transparansi mungkin adalah bentuk perlawanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.